upacara dengan melihat pengibaran bendera merah putih dengan cara berdiri di lapangan ini tidak sebanding dengan perang yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Apabila berdiri saja kakinya goyang, bagaimana kalian dulu sebelum zaman 45? Dahulu pun anak-anakku semua, anak kecil remaja membawa bambu runcing. Sekarang sudah ada yang namanya perdamaian dunia. Tidak boleh lagi yang adanya peperangan antar bangsa, genosida, itu sudah tidak boleh. Sebagai pelajar, kita harus berperang dengan kebodohan. Kita harus berperang dengan tidak berakhlak. Kita harus berperang kepada rasa bermalas, memusnahkan rasa memelas, dan menghilangkan jiwa untuk berleha-leha. Itu tugas kita. Itu peperangan kita pada hari ini. Kalian tidak lagi untuk berperang melawan Belanda, tidak lagi berperang melawan Jepang, tetapi hayo kita semangat belajar untuk berperang kepada kebodohan, memberantas rasa memelas, dan menghilangkan jiwa malas. Anak-anakku, 78 tahun yang lalu, 1945, dan sebelum tahun 45, tentu perjuangan para pahlawan kita, para pendahulu kita tidaklah mudah. Sehingga perjuangan yang mereka juangkan, pengorbanan yang mereka keluarkan, sekarang berhasil sehingga kita bisa merasakan pada pagi hari ini. Maka dari itu anak-anakku semua yang saya cintai, sebagai pewaris kemerdekaan, sudah seharusnya kita harus meneruskan perjuangan mereka dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Kita harus melaksanakan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, bukan dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Penuhi kemerdekaan ini dengan rasa syukur. Penuhi kemerdekaan ini dengan menumbuhkan lagi rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Isi kemerdekaan ini dengan cara menghormati guru, menghormati teman, sayangi orang tua, dan juga rajin belajar. Mari kita isi kemerdekaan itu dengan hal-hal positif yang barusan saya sebutkan. Anak-anakku, tema kemerdekaan tahun 2023 ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Artinya kita harus melaju, menatap masa depan. Kita harus bangkit, harus kuat, harus kokoh, mampu berdiri di atas kaki sendiri, kuat dari segala cobaan, kokoh dari segala pendirian, dan juga kita harus bangkit dari keterpurukan.
karena masa depan itu hanyalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka. Kalau kalian sukses, kalian kokoh, kalian bangkit, maka Indonesia maju. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, mengisi kemerdekaan ini, merayakan bagaimana perjuangan para pahlawan, mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dihormati, kita menjadi orang yang disegani, kita bisa menjadi orang yang berbudi luhur. Kita harus menjadi orang yang memiliki wawasan yang luas, mulai dari diri sendiri. Para pahlawan tidak memikirkan dirinya, memikirkan orang lain, memikirkan keturunannya. Tapi kita harus pikirkan mulai dari diri sendiri. Perjuangan mereka tiada tara. Perjuangan mereka membuat kita kagum. Perjuangan mereka yang kita dengar dari kisahnya, yang kita lihat dari filmnya, yang kita tahu dari sejarahnya. Kalau kita menyelami kisah itu, kalau kita mengetahui sejarah itu, pasti kita akan meneteskan air mata karena betapa sulitnya untuk mengibarin ini bendera. Betapa sulitnya untuk mengusir penjajah. Maka dari itu anak-anakku, terutama yang tadi paskibra, saya bangga membawa mahkota negara ini untuk bisa berkibar diri. Sampai mana kita harus membalas jasa-jasa mereka? Sampai mana kita harus membanggakan mereka? Bukankah kita seharusnya malu dan merasa bersalah atau bahkan merasa berdosa apabila kita selaku pelajar justru tidak bisa membanggakan mereka? Anak-anakku semua yang saya cintai, sebagai pelajar melanjutkan perjuangan para pahlawan, satu, cukup untuk hormat dengan guru. Kedua, rajin belajar. Ketiga, sayangin orang tua. Dan tugas sebagai guru kita adalah mendidik anak murid supaya anak murid kita berakhlak, cerdas, berbudi luhur, dan lain sebagainya. Tugas kita tidak sebanding dengan Soekarno dan Hatta, tidak sebanding dengan Jenderal Sudirman, tidak sebanding dengan Patimura, dan lain sebagainya. Tapi mari kita harus bisa menjadi Soekarno yang lain di Republik ini. Kita harus bisa menjadi Bung Hatta yang keren akan ilmunya, yang keren akan perjuangannya. Kita harus berani seperti Patimura. Yang perempuan, kalian juga harus memiliki keberanian, memiliki dedikasi yang tinggi, semangat juang yang luar biasa, seperti Cut Nyak Dien. Kami yakin, guru-guru kami yakin, ke depan insya Allah lahir seorang pemimpin alumni Tiara Aksara.
insya Allah lahir dari tiara aksara. Maka dari itu anak-anakku semua, sebagai penerus bangsa, nasib Indonesia ada di tangan kalian. Maka belajarlah, karena belajar tidak ada habisnya. Belajar dari mana saja dan belajar dari siapa saja. Dan jangan pernah puas dengan ilmu yang kalian dapatkan. Orang bijak pernah berkata, jika jin dan iblis tidak bisa membuatmu menjadi jahat, maka mereka akan membuatmu merasa paling baik. Kalau udah ilmunya banyak, kalau kemarin ranking 1, jangan merasa puas, jangan merasa paling keren, karena munculnya rasa itu mungkin iblislah yang memunculkan rasa itu. Tetapi kalau kita sudah merasa bahwa kita ini bisa matematika, bukan berarti kita harus berhenti belajar matematika, tetapi kita harus terus belajar matematika. Jangan menjadi sampah-sampah perjuangan, karena sejarah akan selalu mencatat seorang pejuang, bukan seorang pecundang. Terakhir, anak-anakku semua yang saya cintai, yang saya banggakan, tiara aksara adalah tempatnya pilar-pilar kebangsaan. Pancasila ada di tiara aksara. Undang-Undang Dasar 45 hidup di tiara aksara. Bhinneka Tunggal Ika berdiri di tiara aksara. NKRI kokoh di tiara aksara. Bahkan pengorbanan persatuan dan toleransi kebersamaan semuanya ada di tiara aksara. Selamat hari ulang tahun ke-78 negara Republik Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Merdeka, merdeka, merdeka.